Sebelumnya itu kan ternyata tidak ada termonya, jadi ketika dinyalakan gini radiator langsung panas. Oke, ini kita nunggu mencapai 82 derajat sesuai yang tertulis di termonya. Oke, ini seharusnya kan dipakai jalan, ini saya males jalan. Ini saya Suwi no. Mulane ndelok YouTube-ku dadi ngerti carane masang, regane piro. Penter ya kena. Penter apa wis ganti thunder? Oh, tak kira ganti expander wisan. Ya sapa ngerti kobong. Dia semakin naik. Ya kurang lebih sekitar 10-15 menit lah nanti. Ini kan masih 5 menit ya. Neng tidur ndak? Hei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja di sini di depan kita ada termostat. Termostat dengan kode 90048-33055. Ya, made in Japan AE168. Ini punya Daihatsu. Ya, Daihatsu, dan kendaraan saya kan Taruna ya, jadi punya Daihatsu. Ini termostat beli online. Ini harganya kemarin kalau nggak salah 70.000 dan lumayan ya hasilnya, bukan hasilnya, barangnya. Maaf, ini pakai tangan kiri. Oke, ini sudah disertai karet ya, karet silnya sudah disertakan. Kemudian ya modelnya seperti ini. Nah, di sini tertulis untuk derajatnya. Delapan 82 derajat Celcius. Oke, jadi ini bukaannya ini suhu 82 derajat Celcius. Nah, apakah ini fix suhu segitu sudah buka atau belum? Ya, sebenarnya kalau kita mau nggak percaya dengan pabrikan ya kita harus ngetes dengan cara digodok ya, dengan cara digodok. Terus di sini diganja dengan benang. Jadi ini ditekan ke sana, ditekan itu kan membuka ya, itu dikasih benang. Nah, benang terus nanti digantungkan di air mendidih itu. Nah, sekaligus ada termometer yang diletakkan di situ supaya kita tahu berapa suhunya. Nah, kalau ini terjatuh berarti dia sudah buka. Nah, di situ kita melihat suhunya berapa.
Ini di sini 82. Nah, seingat saya Taruna itu suhunya sekitar 70 sampai 75, kisaran 70 sampai 75. Nah, di sini kok tertulis 82. Nah, dari situ saya punya pikiran untuk memotong per yang besar ini ya. Per yang besar ini saya potong mungkin sekitar 2 mili ya. Dari sini menghitungnya ke sana 2 mili ya. Posisi di sinilah. Posisi di sini nanti kita potong. Dan untuk yang bagian belakang itu nggak usah diapa-apain ya, biar standarnya aja. Nah, terus di video-video yang lain tuh banyak yang mengatakan ini dihilangkan atau dipotong. Ya, dihilangkan. Ada yang lubangnya ini sudah dihilangkan, lubangnya diperbesar, itu juga ada. Nah, saya khawatir kalau ini dipotong atau dihilangkan terus di lubang dibesarkan, itu fungsi daripada radiator atau fan, kan di situ ada oil viscosity oil. Nah, itu dia kerja terus atau pendinginan terus. Nah, seharusnya kan ada kalanya pendinginan, ada kalanya berhenti, ada kalanya pendinginan, ada kalanya berhenti, seperti itu terus menerus. Tapi kalau ini dibocor ya, di lubang itu kan mengalir air panasnya kan mengalir terus ya. Air panas mengalir terus, akhirnya kipas itu bekerja terus menerus ya, bekerja terus menerus, tidak diem atau tidak continue standby. Nah, intinya kalau pabrikan seperti ini berarti ada fungsinya. Pertama itu fungsinya untuk membuang udara yang terjebak saja, yang terjebak di daerah sini ya, daerah sini, supaya bisa keluar. Intinya seperti itu. Jadi ini untuk lewat udara. Jadi untuk lewat udara kecil sudah cukup ya. Jadi tidak perlu di lubang dibesarkan, tidak seperti itu. Terus ini nanti pemasangan tetap menghadap atau begini ya. Jadi ini dimasukkan celek gitu. Nah, ini posisi di atas karena fungsinya untuk mengeluarkan udara yang terjebak. Kalau di bawah nanti udara di atas ya nggak bisa mengalir keluar udaranya ya, harusnya di sini di atas begitu ya. Terus ada di video itu yang di sininya diganjal ya, ini dilepas, ini kan ada sepinya ya, kelingan sepi itu dilepas, kemudian di sini ada ganjalan, diganja sama ring atau apa itu setebal 2 mili sampai 3 mili. Nah, menurut saya fungsi dari ring itu malah menghambat atau menghalangi pembukaan ininya. Menurut saya seperti itu. Jadi ngantuk saya. Jadi sebaiknya yang bagian bawah belakang ini nggak usah diapa-apain ya. Terus letaknya itu di bagian sini ya. Jadi
ini nanti kalau saya mau pasang aki saya lepas, terus dudukan aki saya lepas, kemudian ini apa namanya, pompa apa tadi, pompa Bormstir pompa oli Bormstir ini dilepas, tarik ke sini, dan linden dilepas ya, nah, tarik sini. Nah, baru kita bisa bebas meraih bagian dalam. Weteng lho bro, kayaknya colok. Pokok intinya di bawahnya ini ya, di bawahnya ini nempel samping mesin gitu. Ini nanti bukanya di situ. Nanti saya tunjukkan kalau tidak lupa untuk pemasangannya. Nah, itu fungsi daripada termostat akan saya tunjukkan. Ini ya, suhu saya nyalakan dulu. Nah, fungsi daripada termostat itu menutup bagian lubang yang menuju ke radiator. Jadi intinya dia air itu bersirkulasi terus di dalam mesin saja, dalam mesin sampai tercapai suhu sekitar 70 sampai 75. Itu posisi berarti di tengah. Nah, posisi di tengah. Ini kenapa saya hidupkan mesin, biar saudaraku tahu ini berapa menit nanti seharusnya suhu sudah naik. Nah, itu fungsi termostat. Nah, kemudian saat di ambang 77 di tengah ini, itu termostat baru fungsi ya, membuka sedikit, menutup sedikit, membuka sedikit untuk melakukan pendinginan ke radiator. Intinya seperti itu. Nah, kalau di kendaraan saya ini kemungkinan dulu pernah overheat ya, overheat, makanya termostatnya dilepas. Kelihatannya seperti itu karena ini sudah berapa menit tadi, sekitar 3 menit ya, sekitar 3 menit seharusnya naik, tapi di situ tidak ada tanda-tanda naik sama sekali. Itu berarti termostat hilang, dibuang, jadi air dari mesin langsung menuju radiator, dilakukan pendinginan. Sebenarnya dikatakan bagus karena dilakukan pendinginan, tapi kerja daripada mesin itu performanya turun ya, karena mesin itu bisa performa maksimal itu di suhu 70 sampai 75 derajat. Sedangkan di sini itu tidak terjadi kenaikan suhu ya, suhunya tetap. Nah, nanti saya tunjukkan setelah pasang termostat itu kerjanya di situ gimana ya. Tapi yang pasti yang saya tahu di mana-mana ya, yaitu
Seharusnya kalau dipakai jalan itu ya paling tidak dipanasi berapa menit itu suhunya naik separuh, itu menunjukkan kalau mesin kita baik-baik saja atau dalam kondisi fit. Nah, bahaya daripada termostat dilepas itu kalau kita perjalanan jauh, apalagi naik turun gunung, itu kan suhu kan tinggi ya, suhu tinggi. Nah, di situ repotnya, bahayanya di situ. Jadi radiator itu kondisi suhu panas sehingga airnya mudah luber ke tampungan, mudah masuk ke tampungan. Nah, kalau suhu segitu itu di radiator itu namanya ya belum mendidih ya. Air mendidih itu kan 100 derajat, tapi kan di situ kan mendekati ya, istilahnya sudah apa ya, istilahnya umup bukan ya, umup itu mendidih, istilahnya iwis-iwis sebelum umup itu loh. Nah, itu kan sudah mengeluarkan uap ya, sudah menguap. Nah, di situ kelemahannya. Jadi air itu kalau suhu segitu itu masuk radiator tumpah ke reservoir atau tampungan, akhirnya menguap, airnya itu menguap tuh. Nah, jadi kita kalau tanpa termostat itu harus sering-sering mengecek radiator, menambah air, intinya itu ya. Tapi kalau kita pasang termostat itu tidak, jadi intinya kenapa mobil-mobil umumnya itu tidak pernah nambah air radiator itu karena itu fungsi dari termostat tersebut itu ya, tidak ada kenaikan sama sekali ya, tidak naik. Itu karena apa? Karena air yang ada di dalam mesin itu langsung ke radiator dan didinginkan. Jadi ini dinyalakan berapa lama pun ya tetap di situ posisinya tetap dingin ya. Apa enggak bagus, Pak? Ya bagus, tapi kinerja mesin kurang, performa kurang, intinya seperti itu ya. Saya matikan aja karena ya percuma, nanti enggak sampai suhunya. Kalau dipikir-pikir sih ya bagus, cuma gunanya apa ya, gunanya itu untuk memantau biar suhu itu terjaga, intinya seperti itu. Oke, terima kasih, semoga ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah pasang termostat dia mau naik, bengi. Jadi RPM saya gas di sekitar 2.500. RPM naik suhu naik, suhu mesin ya.
kasih beban AC. AC yo kurang kenceng lindennya kan batak cepot mah alas nyepot kurang kenceng bar pasang termostat termo radiator. Jadi suhunya biar naik dulu, nanti itu kalau AC dinyalakan suara cicit tadi karena ini kurang keras ya, ini kurang keras. Jadi ini kan untuk puli untuk atau linden untuk oli Bremster sama AC. Jadi karena AC nya agak besar berat, jadi ketika AC dinyalakan dia bunyi atau suara cicit gitu. Nanti kalau ini sudah mencapai suhu 82 derajat terus normal di situ, maksudnya tetap diam, nanti baru ini nunggu dingin terus ini dikerasin, agak dikencengin gitu loh. Dengaran montoran panas-panas. Nah, ini suhu sudah segitu. Piye? Oleh. Aku ya oleh lho, Ndak. Bagaimana sama Mas dulu ya? Aku ya oleh. Aku ya, cuma dulu ya. Oke. Ini baru sekitar 4 menit. 4 menit. Jadi kalau normalnya itu sekitar 10 atau 15 menit itu baru mencapai suhunya. Makasih. Jadi sebelumnya itu kan ternyata tidak ada termonya. Jadi ketika dinyalakan gini radiator langsung panas. Oke. Ini kita nunggu mencapai 82 derajat sesuai yang tertulis di termonya. Oke. Ini seharusnya kan dipakai jalan. Ini saya males jalan. Ini saya Suwi no. Mulane ndelok YouTube-ku, dadi ngerti carane masang, regane piro. Penter ya kena. Penter apa wis ganti thunder? Oh, tak kira ganti expander wisan. Ya sapa ngerti kobong. Dia semakin naik. Ya kurang lebih sekitar 10-15 menit lah nanti. Ini kan masih 5 menit ya. Neng itu ndak? Hei. Tak kene wedang. Oke. Menunggu. Jadi intinya yang awalnya itu tidak naik-naik, intinya di standby kan 20 menit, setengah jam itu enggak naik, dipakai jalan pun enggak naik. Baru kalau dipakai untuk ke gunung jalan jauh itu baru naik separuh tuh.
Jadi kalau ini sudah naik, ya ini saya potong dulu, saya potong karena nunggu lama. Ini tadi sudah 1 jam, itu posisinya masih di situ, tidak naik sama sekali. Tapi ya sudah lumayan lah, walaupun tidak separuh. Itu kurang lebih suhu sekitar 60 ya, 60 derajat. Oke.